Please. Sarge? No! Get on the ground! Don't! Get on the ground! Don't! Get on! Halo friend, how are you today? Welcome back with me again, Chanku, yang akan menemani Lazy Day Today and FTV kalian dalam rangkuman film hari ini. Kali ini kita akan merangkum film yang sedikit tidak masuk akal, dan film ini berjudul Radius tahun 2017 yang disutradarai oleh Stephen Leonard dan temannya Caroline. Lalu film ini dibintangi oleh Diego Kaltenhoff serta Caroline Sullivan. By the way, film ini menceritakan tentang Diego yang berperan sebagai Liam, dan ia memiliki kekuatan yang sedikit tidak masuk akal, yang mana jika makhluk hidup mendekati dirinya mereka akan mati. Kemudian Caroline yang berperan sebagai Jane, ia akan menjadi penawar dari Liam, sehingga Liam tidak bisa jauh dari Jane, begitupun sebaliknya. Setelah itu mereka berdua terus mencari solusi untuk memecahkan masalah yang telah mereka hadapi. Dan apakah mereka berhasil dalam mencari solusi? So, sebelum masuk ke alur cerita film, bagi kalian yang baru ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Tanpa banyak bacot, langsung aja pasang gadget kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the story guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan cuaca buruk, lalu memperlihatkan seorang pria yang mimpi buruk tentang kecelakaan, sehingga ia pun terbangun dan bisa dipastikan ia baru saja mengalami kecelakaan, yang mana bisa dilihat dari mobilnya yang posisinya tidak lazim. Perkenalkan, pria ini namanya Liam Hartwell. Setelah itu Liam keluar ke jalan untuk mencari tumpangan, dan tak lama kemudian ada mobil yang datang. Kemudian Liam mencoba menahan mobil itu, tapi saat mobilnya mendekat, mobil itu ingin menabrak Liam karena kehilangan kendali. Hey, can you hear me? Liam pun mendekati mobil tersebut. Namun saat Liam ingin melihat orang yang ada di dalam mobil, ternyata orangnya telah meninggal. Karena panik, Liam pun menelpon polisi untuk memberitahu kejadian tersebut. Tapi saat polisi menanyakan namanya, Liam lupa akan namanya, sehingga ia harus membuka dompet lalu melihat namanya yang ada di KTP. Sure, calm down. Can I have your name, please? Yeah, it's... Dan di saat sedang kebingungan, tiba-tiba ada burung gagak yang jatuh. Kemudian burung tersebut langsung mati dengan mata yang telah berubah menjadi putih. Karena tidak tahu dengan kondisi tersebut, Liam pun pergi dari tempat tersebut. Shot pun berpindah di sebuah kafe. Namun setelah Liam masuk ke dalam kafe, semua orang yang ada di sana telah mati dengan mata yang memutih. Dan dari sini bisa dipastikan kalau mereka baru saja meninggal, sebab makanan mereka semua masih terlihat segar dan kafe tersebut masih terlihat sangat rapi. Setelah itu ada sebuah mobil yang mendekat, dan bisa dipastikan orangnya juga telah mati. Liam pun merobek bajunya untuk menutup hidungnya, disebabkan Liam menganggap ada wabah atau virus yang telah melanda kota mereka. Karena Liam yang telah lupa ingatan, ia pun membuka map lalu ia mencari alamat rumahnya. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Liam mengetuk rumahnya. Namun karena tidak ada orang, Liam pun masuk lewat pintu belakang. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Liam masih terlihat bingung dengan kejadian tersebut. Lalu ia memutarkan hiasan yang terbuat dari metal yang ada di atas meja, yang mana ia mengingat masa lalunya di mana Liam sedang berada di danau dengan sebuah perahu. Singkat cerita, Liam yang telah selesai membersihkan tubuhnya, ia menonton berita di TV. Dan dari berita itu menyiarkan ada beberapa orang yang meninggal dengan tidak wajar. Namun medis masih menelusuri sebab akibat kematian tersebut. And stipulate what it is that actually happened here. Now, whether the air is safe to breathe or not. Setelah itu, Liam melihat ada orang yang berada di luar. Kemudian, Liam menyuruh pria tersebut untuk pergi dari situ dan pulang ke rumah. Karena pria tersebut tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Liam, Liam mengambil papan tulis lalu ia menulis "Go home". Pria yang merasa aneh dengan tingkah Liam, ia pun mencoba mendekati Liam. Tapi saat ia ingin mendekati, tiba-tiba ia langsung meninggal. Setelah itu, Liam yang sedang menulis dan mendengarkan berita, ia diganggu dengan suara burung gagak.
Hey! Shut the hell up! Kemudian Liam keluar dan menutup hidungnya. Namun saat ingin mendekati burung gagak, burung tersebut langsung mati. Sampai di sini kalian pasti bingung, tapi nanti di akhir cerita semuanya akan jelas kok, santai aja. Next, kemudian Liam yang telah merasa kalau kematian tersebut merupakan hasil dari dirinya, ia pun membuat jarak, yang mana ia akan mengukur jarak dari burung dan pria yang mati. Tapi saat ingin mengukur pria tersebut, ada semua mobil yang lewat. Lalu Liam pun berlari menjauhi mobil tersebut. Setelah selesai mendapat ukuran jarak yang aman, Liam memutuskan untuk tinggal di dalam gudang dan menutup semua jendela gudang. Saat Liam sedang kencing, Liam mendengar suara mobil yang datang. Dan ternyata mobil yang datang adalah mobil polisi. Liam kedatangan dua polisi. Polisi yang pria masuk ke rumah Liam, sedangkan polisi yang cewek berpatroli di luar. Saat sedang berpatroli, polisi cewek melihat sendok yang telah ditanam oleh Liam. Dan saat polisi ingin mengintai tempat tersebut, tiba-tiba ada 6 burung yang jatuh dalam kondisi mati. Sehingga para polisi tersebut pergi dari tempat Liam. Tim, we got a situation over here. Dead birds, white eyes. Malam pun tiba dan Liam baru saja bermimpi buruk. Setelah bangun dari mimpi buruknya, Liam mendengar suara orang yang mendekati rumah Liam. Namun saat Liam merasa dirinya telah terlihat oleh wanita tersebut, Liam pun menutup kain gorden dan sialnya Liam menendang benda yang ada di lantai. Is anybody in there? There. You gotta get away from me. No, don't come any closer, please! Is your name Liam? Kemudian Liam terlihat bingung ketika wanita itu mengetahui namanya. Tapi Liam selalu menyuruh wanita tersebut untuk menjaga jarak dengan Liam. Karena tak punya banyak pilihan, Liam pun membuka pintu. Dan jarak dari mereka berdua sangat dekat. Perkenalkan, ini adalah Jane. Di sini Jane memberitahu kalau dirinya dengan Liam mengalami kecelakaan mobil. Yang mana mereka berdua mengalami amnesia secara bersamaan. I was in your truck. We had an accident. You were in the truck with me. Look, I'm sorry, but because I don't remember any of it. And I don't remember anything either. Setelah itu ada seekor anjing yang mendekati Liam. Tapi anehnya anjing tersebut tidak mati dan tidak terjadi apa-apa pada anjing tersebut. Kemudian mereka berdua masuk ke rumah Liam untuk mencari tahu siapa mereka berdua dan mencoba mengingat sesuatu tentang masa lalu mereka. Karena tak berhasil mengingat masa lalu mereka, mereka pun pergi ke tempat kejadian kecelakaan. Dan saat sampai di tujuan, Liam memberitahu kalau orang-orang yang mati itu bukan karena virus, tapi karena dirinya. Mendengar hal tersebut, Jane menjadi heran, lalu ia menjauhi Liam dan terjadi sedikit perdebatan yang mana Jane pergi meninggalkan Liam. Singkat cerita, pertengkaran mereka berdua terlihat oleh seorang wanita, yang mana wanita ini adalah polisi dan ia mengenal Liam karena Liam telah masuk dalam daftar pencarian. Hey, hold on there. Are you Liam Hartwell? We've been looking for you. On account of your truck's been found right down by... Namun sebelum selesai bicara, wanita ini langsung mati dan kematian dari wanita ini membuat Jane takut hingga ia langsung berlari menjauhi Liam. Tapi karena Liam larinya lebih cepat, ia berhasil menghentikan Jane dan membuat Jane yakin kalau bukan Liam ya yang membunuhnya. Setelah itu, Liam menunjukkan padanya apa yang terjadi pada dirinya setelah ia bangun dari kecelakaan, yang mana ia membawa Jane ke suatu tempat dan di sana terdapat sebuah kambing. Lalu Liam menyuruh Jane untuk menjauhi dirinya. Tell me what we're doing. Back away. Setelah Jane melihat kambing itu mati, Jane pun mendekati Liam. Dan di sini Liam berkesimpulan kalau Jane adalah penawar dari apa yang terjadi pada Liam. Setelah itu, Liam dengan Jane pergi ke dokter untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Liam. Setelah sampai di rumah sakit, Liam serta Jane terus berdekat. Namun, pada saat masuk ke ruang scan, Jane disuruh keluar karena itu adalah prosedur dari rumah sakit. Terjadi sedikit perdebatan antara mereka, yang mana Jane tidak mau keluar, tapi ia berada di ruang operator alat scanning. Okay, we're all set to go here, so just remember to stay still. Setelah selesai melakukan scanning, mereka menunggu hasilnya. Dan di sini Liam melihat berita yang ada di TV yang menyampaikan bahwa Liam adalah orang yang sangat berbahaya dan meminta kepada semua orang jika mereka melihat Liam segera melaporkan kepada polisi. Well armed and dangerous. And they are asking anyone. Singkat cerita, saat terjadi perdebatan antara dokter dengan Liam,
Tiba-tiba polisi datang ke rumah sakit. Karena tak punya banyak waktu, mereka pun pergi dan terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan mereka berdua. The elevator. It's over here. Tapi saat mereka ingin naik lift, Jane melihat poster orang hilang. Yang mana Jane mengingat kalau ia pernah memegang poster dan berdiri di samping jembatan. Karena melihat poster tersebut, Jane ketinggalan lift. Dan dikarenakan mereka berdua tidak bisa jauh-jauhan, Jane pun mencoba menjaga jarak dengan turun melewati tangga darurat. Sedangkan Liam yang berada di dalam lift, Liam menyuruh semua orang untuk keluar dari lift jika mereka masih ingin hidup. Go! Get out! Go! Setelah itu mereka berdua berhasil bertemu. Dan mereka pun keluar dari rumah sakit, kemudian pergi ke tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang. Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys. Jadi Liam ini punya semacam kekuatan yang bisa membunuh orang tanpa senjata. Sedangkan Jane, ia bisa menjadi penawar kekuatan Liam. Makanya mereka berdua harus selalu bersama agar tidak terjadi korban-korban yang tidak diinginkan. Kalau kalian masih bingung dengan filmnya, silahkan simak sampai habis. Pokoknya keren parah di film. Endingnya juga gak kalah keren sih bos. Dan saat matahari sedang terbit, Jane pun mencoba untuk tidur. Lalu Liam bermimpi tentang kecelakaan yang menempanya di mobil. Lalu Liam pun terbangun. Singkat cerita, Jane mendengar berita di radio mobil, yang mana berita itu mengatakan bahwa Jane telah bersuami. Dayerwood. The woman had immediately been identified by her husband, local store owner Sam Dayerwood. Kemudian Jane keluar dari mobil dan berbicara dengan Liam. Lalu mereka berdua pergi bertemu dengan suami Jane. Setelah sampai di tempat suami Jane yang bernama Sam Dayerwood, di sini Sam terlihat sangat kaget saat ia melihat Jane. Kemudian Jane menyuruh Sam untuk naik ke mobil. Lalu Liam dengan Jane membawa Sam ke tempat yang aman. Dan di sini terjadi sedikit perdebatan antara Sam dan Jane. Lalu Liam yang merasa tersinggung, ia menunjukkan kepada Sam apa yang sebenarnya terjadi. Dan Liam membuktikan kalau Liam tidak pernah membunuh orang dan Liam bukan orang jahat atau psikopat seperti apa yang dikatakan oleh Sam. Hey! Step back. Setelah melihat burung-burung itu mati, Sam menjadi takut dan heran. Akhirnya Sam percaya dengan apa yang dikatakan oleh Liam. Setelah itu Sam memberikan Liam tempat untuk bermalam. Dan Sam pun keluar memindahkan mobil Liam agar tidak ketahuan. Singkat cerita, Liam melihat poster orang hilang yang ada di mesin cetak. Lalu Liam memberikan poster itu kepada Jane. Dan tak lama kemudian Sam datang. Lalu Sam menjelaskan bahwa Jane memiliki kakak yang bernama Lily. Setelah itu Sam mengatakan kalau Jane selalu mencari Lily sampai ia tidak mempedulikan Sam, yang mana ia mencari Lily dan tidak pernah pulang ke rumah selama 1 tahun. Setelah Sam selesai menjelaskan, Jane melihat foto Lily dan ia pun mengingat yang mana Jane sempat mau bunuh diri ketika ia kehilangan kakaknya. Kemudian Liam datang dan mencoba menenangkan Jane, dan hasilnya Jane tidak jadi bunuh diri. Can I drive you home? No. Setelah itu Liam membawa Jane ke mobilnya dan itu adalah awal mereka berdua berkenalan sebelum mengalami kecelakaan. Sampai di sini kira-kira kalian udah pada paham belum? Kalau belum silahkan simak lagi guys. Next, setelah itu Jane datang kepada Liam lalu ia berterima kasih kepada Liam karena Liam telah menyelamatkan Jane. That night at the bridge, you and me, we didn't know each other, not before that. You don't understand. You saved my life. Dan saat Jane serta Liam sedang bersama, tiba-tiba Sam masuk dan terlihat wajah tidak senang dari Sam kepada Liam. Kemudian Liam yang telah mengetahui isi dari pikiran Sam, ia pun pergi dari situ. Setelah Liam pergi, Sam dengan wajah kesalnya ia memarahi Jane. I don't know you, Sam. Di sisi lain, Liam melihat foto sungai yang berada di tembok. Yang mana dari foto itu Liam mengingat terlihat Liam dan Jane yang sedang berada di dalam mobil. Dan Liam melihat nama jalan untuk menuju ke suatu tempat. Setelah selesai mengingat, Liam pun mencari peta dan mencari nama jalan yang telah ia ingat tadinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Sam dengan wajah paniknya, ia menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Karena ia telah menghubungi polisi dan polisi sedang menuju ke rumah Sam. Kemudian Sam memberikan Jane uang dan tak lama kemudian polisi pun datang. Saat Liam dengan Jane ingin kabur dari pintu belakang, ternyata polisi sudah ada di belakang. Dan akhirnya mereka semua pun tertangkap.
Kemudian polisi ingin memisahkan mereka berdua, padahal mereka berdua sudah menjelaskan apa yang akan terjadi jika mereka dipisahkan. Tapi karena polisi tidak mempedulikan apa yang dikatakan mereka, setelah jarak Liam dengan Jane agak jauh, tiba-tiba semua orang yang berada di sekitar mereka pun mati. Kemudian salah satu polisi yang membawa Jane, ia melihat semua rekan-rekannya telah mati. Ia pun mencoba mendekati Liam dengan pistol dan akhirnya ia pun mati. Wah, kalau gue punya kekuatan kayak gini, bagusnya datang di DPR nih. Bercanda. Next, kemudian Liam pergi ke Jane. Lalu Sam mengambil kunci borgol. Dan di sana Sam melihat polisi yang sudah mati. Setelah mereka bertiga berhasil membuka borgol, Liam dengan Jane pergi ke tempat yang ada di ingatan Liam. Sebelum sampai di tempat tujuan, mereka berdua mampir di Alfamidi untuk membeli persediaan. Dan di dalam Alfamidi, mereka berdua melihat berita yang mana ada sebuah petir yang masuk ke permukaan bumi. Pokoknya petir ini tuh ada hubungannya sama kekuatan Liam, guys. Jadi simak aja terus. Lanjut, setelah selesai berbelanja, mereka berdua pun pergi. Tapi ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Singkat cerita, mereka telah sampai di tujuan mereka dan di sana terdapat sebuah pondok. Setelah itu, mereka masuk ke dalam pondok. Lalu Liam membuka lemari dan di dalam lemari tersebut terlihat ada baju dan senjata. Kemudian Liam mengambil ciu yang berada di dalam lemari. Setelah itu mereka berdua ngobrol soal jalan keluar untuk masalah yang sedang mereka alami. That doesn't guarantee that anybody's going to be able to figure out how to cure us. Kemudian Liam pergi ke danau lalu ia menaiki perahunya. Di sisi lain, Jane yang mau membuat api unggun, ia melihat buku. Kemudian Jane mengambil buku itu dan ia pun membuka buku tersebut. Kembali ke Liam. Di sini Liam terlihat bingung sambil duduk di perahunya. Lalu ia melihat ring yang berada di dalam perahunya. Di sisi lain, Jane membuka buku Liam. Lalu ia melihat daftar orang hilang dan salah satunya adalah Lily, orang yang selalu dicari Jane selama ini. Kemudian Jane mengingat tentang kejadian Jane serta Liam yang berada di dalam mobil. Yang mana Liam ingin membunuh Jane, tapi karena Jane telah menyadari tindakan Liam, Jane pun mencoba melindungi dirinya. Dan akhirnya mereka berdua mengalami kecelakaan. Setelah tersadar dari kecelakaan, tiba-tiba ada sebuah petir yang menyambar mereka berdua. Dan dari sini bisa dipastikan kalau petir inilah yang menyebabkan mereka berdua hilang ingatan dan si Liam memiliki kekuatan yang mematikan. Shot pun kembali ke Liam. Di sini Liam mengingat bahwa dirinya dulu adalah seorang pembunuh, yang mana semua orang yang ia bunuh ia buang ke dalam sungai. Lalu setelah itu Liam pergi ke darat dan menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Kemudian Jane yang telah mengetahui masa lalu Liam, ia pun menodong Liam dengan senjata. Tapi ia tak bisa untuk membunuh Liam. Where is she? Where the fuck is she? Where the fuck is she? Get the fuck up. Go get her. Kemudian Jane menanyakan tentang Lily. Lalu Jane menyuruh Liam untuk mengambil jenazah Lily yang telah Liam tenggelamkan di dalam sungai. Setelah itu, Jane membawa Liam kembali ke pondok. Dan di sana sudah ada 3 orang pria yang mengikuti mereka dari Alfamidi pada malam hari. Kemudian 3 pria tersebut memukuli Liam. Setelah mendapat celah, Liam pun kabur. Tapi tembakan dari pria tersebut membuat Liam berhenti. Stop! You're gonna have a chance to get out of here alive. Oh, fuck. Kemudian Jane menyuruh mereka semua untuk pergi kalau mereka masih ingin hidup. Karena Jane melihat Liam yang terus berjalan mundur. Akhirnya mereka pun mati. Tapi salah satu dari mereka berhasil menembak Jane. Melihat Jane terluka, Liam membawa Jane ke rumah sakit dengan mobil. Setelah sampai di rumah sakit, Liam tidak mengikuti Jane. Dan ia lebih memilih bunuh diri untuk mengakhiri kutukan yang ada pada dirinya. Wait. Tamat. Oke guys, sekian dari hasil rekap film Radius tahun 2017. Dari segi alur ceritanya sangat baik. Jujur aja gue lebih senang nonton film yang punya alur cerita rumit, tapi semuanya bisa dijelaskan dan dipecahkan. Untuk film ini menurut gue pribadi sangat bagus dan sangat rekomendasi untuk kalian yang pengen nonton bersama keluarga karena gak ada adegan haridangnya guys.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini tidak ada. Ya karena Liam kalau gak dibuat hilang ingatan juga gak bakal sadar dianya. Bakal jadi psikopat terus dia. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata yang salah atau bagian sini yang terlewatkan, mohon untuk dimaafkan. Bye bye guys.